Halo Sobat Cerita Bayangan Malam, siapkah kalian menyelami kegelapan yang menyelimuti setiap sudut kisah? Malam ini, kami hadir dengan episode yang akan membawa kalian pada sebuah perjalanan penuh misteri dan ketegangan, jauh di sudut desa Sumber Waras. Bersiaplah, karena malam gelap dan gadis jembatan misterius akan segera terungkap. Kisah ini dimulai ketika seorang remaja bernama Rian dalam perjalanan pulang dari warnet menemukan sebuah kejanggalan di jembatan sepi. Siapakah gadis misterius itu dan rahasia apa yang tersembunyi di balik senyum dinginnya? Mari kita selami kisah ini bersama. Malam merayap di atas desa Sumber Waras, membawa serta keheningan yang menusuk tulang. Jam dinding di ruang tengah warnet menunjukkan pukul 11 malam. Waktu yang seharusnya Rian sudah terlelap di balik selimut. Namun jari jemarinya masih lincah menari di atas keyboard menyelesaikan pertandingan game online yang sudah tertunda sejak sore. Cahaya redup dari layar monitor memantul di wajah remajanya, satu-satunya sumber penerangan di sudut ruangan yang mulai kosong. Akhirnya setelah memastikan timnya meraih kemenangan, Rian menghela napas lega. Ia merapihkan tas ranselnya yang berisi buku pelajaran dan botol minum kosong. Di luar, kegelapan malam terasa lebih pekat. Angin dingin berhembus, menggoyangkan dedaunan pohon rambutan di depan warnet, menciptakan suara desiran yang lirih. Rian menarik resleting jaketnya hingga menutupi leher, berusaha menghalau rasa dingin yang langsung menusuk kulitnya. Sepedanya terparkir di bawah pohon flamboyan yang tumbuh di tepi jalan. Dengan sedikit tergesa, Rian menaikinya dan mulai mengayuh pedal. Jalanan desa tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Rumah-rumah penduduk terlihat gelap dan sunyi, pertanda sebagian besar penghuninya sudah terlelap. Perasaan sedikit was-was menyelimuti benak Rian, apalagi ia sering mendengar cerita-cerita seram tentang jalanan desa di malam hari. Untuk mengusir rasa takut, Rian mencoba fokus pada kayuhan sepedanya, memompa pedal lebih cepat agar segera sampai ke rumahnya yang terletak di ujung desa. Hawa dingin malam ini terasa lebih menggigit dari biasanya, membuat kulitnya merinding dan giginya sedikit bergemeletup. Ia membayangkan kehangatan selimut dan secangkir teh panas yang selalu disiapkan ibunya sebelum tidur. Tak lama kemudian, siluet jembatan besar yang membentang di atas sungai Kalipucang mulai terlihat di kejauhan. Jembatan itu memang menjadi jalur utama menuju rumah Rian, namun di malam hari, tempat itu selalu terasa mencekam. Lampu-lampu penerangan jalan yang berjumlah terbatas tampak redup dan berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di sepanjang jembatan. Saat Rian mulai menaiki tanjakan jembatan, tiba-tiba matanya menangkap sosok perempuan sedang duduk di tepi jalan. Jantung Rian berdegup lebih kencang. Di tengah kesunyian malam dan minimnya penerangan, pemandangan itu terasa janggal dan menimbulkan rasa penasaran sekaligus sedikit ketakutan. Kepala gadis itu tertunduk dalam. Rian memperlambat kayuhan sepedanya, mencoba mengamati sosok itu lebih jelas. Gadis itu mengenakan baju berwarna pink yang tampak sedikit lusuh, dipadukan dengan celana jeans pendek di atas lutut yang memperlihatkan jenjang kakinya. Rambutnya yang panjang terlihat diikat ke belakang dengan beberapa helai poni yang membingkai wajahnya yang tertunduk. Di sampingnya tergeletak sebuah tas kecil berwarna gelap. Rian semakin mendekat, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Apa yang dilakukan gadis itu sendirian di tempat sesepi ini, apalagi sudah larut malam. Gadis itu tampak begitu diam, tidak bergerak sama sekali. Rian menghentikan sepedanya beberapa meter darinya, lalu dengan ragu-ragu ia turun dan melangkah mendekat. Udara di sekitar jembatan terasa dingin menusuk, dan entah mengapa tubuh gadis itu juga tampak memancarkan hawa dingin yang aneh. Dengan memberanikan diri, Rian menepuk pelan pundak gadis itu yang terasa begitu dingin di bawah sentuhannya. "Hai, kamu ngapain di sini sendirian?" tanya Rian dengan suara pelan berusaha tidak terdengar mengancam. "Aku sedang menunggu angkutan, tapi belum ada," jawab gadis itu dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan yang terbawa angin malam. Ia masih belum mengangkat kepalanya, seolah enggan menampakkan wajahnya.
angkutan? Jam segini sudah tidak ada angkutan. Jam 11 malam, kata Rian, sedikit terheran. Memangnya kamu dari mana sampai harus menunggu angkutan selarut ini? Gadis itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit, menampakkan sepasang mata yang tampak lelah dan sedikit sembab. Aku dari rumah temanku, ucapnya, suaranya terdengar serak. Dan temanku meninggalkanku begitu saja. Rian merasakan sedikit iba. Oh begitu, kasihan sekali. Ngomong-ngomong, namamu? Aku Rian. Iya sudah, Mita. Kamu menginap di rumahku saja dulu. Tidak baik anak perempuan sendirian di sini malam-malam begini. Tawar Rian, khawatir dengan keselamatan Mita. Mita menggeleng pelan. Ah, tidak usah deh Rian. Aku tunggu angkot sajalah. Mungkin sebentar lagi ada. Rian menghela nafas. Mita, serius? Jam segini tidak ada angkutan umum yang lewat? Kalaupun ada, itu paling sekitar jam 1 dini hari. Angkutan barang yang mau ke pasar. Kalau begitu aku tunggu sajalah. Mita tetap bersikukuh. Kamu pulang saja, aku berani kok. Lagi pula, senang kenalan denganmu, Rian. Meski Rian masih merasa khawatir, ia tidak bisa memaksa. Dengan perasaan campur aduk, Rian pun meninggalkan Mita sendirian di tepi jembatan. Selama mengayuh sepedanya menjauhi jembatan, pikirannya terus bertanya-tanya. Ada yang aneh dengan gadis itu. Kenapa dia bersikeras menunggu angkutan di jam segini malam, padahal jelas tidak ada? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Saat Rian hampir mencapai belokan menuju jalan desanya, dua sosok bayangan tinggi besar muncul dari arah berlawanan. Mereka adalah preman yang sering berkeliaran di daerah itu. Salah satu dari mereka membawa senter yang sinarnya menyorot jalanan, sementara yang lainnya memiliki badan yang tampak kotor, seperti baru saja selesai menggali sesuatu. Rian segera mempercepat kayuhannya, mencoba menghindari kontak mata. Ia hanya ingin cepat sampai rumah dan melupakan kejadian aneh malam ini. Sesampainya di rumah, Rian segera memarkirkan sepedanya. Ia masuk ke kamar, merebahkan diri di kasur, dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain ponsel. Namun, bayangan Mita yang sendirian di jembatan, serta preman-preman yang lewat, terus mengusik benaknya. Tak terasa, kelelahan setelah seharian di luar, membuat Rian akhirnya terlelap. Ponselnya masih menggenggam di tangannya. Jam 4 pagi, suara azan subuh dari musola kecil di ujung desa membangunkan Rian dari tidurnya. Dengan mata yang masih lengket karena mengantuk, ia menggeliat pelan. Hari ini, ia harus mengantarkan ibunya berdagang ke pasar Welahan, pasar induk yang jaraknya cukup jauh dari desa mereka. Rian bangun, berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dengan air dingin. Kesegaran air sedikit membantu mengusir kantuknya. Setelah itu, ia keluar rumah dan mengeluarkan motor tuanya dari garasi. Mesin motor yang sudah berumur itu membutuhkan sedikit pemanasan sebelum siap digunakan. Rian menyalakan mesin, membiarkan suara knalpotnya memecah kesunyian pagi. Suasana pagi buta di desa Sumber Waras memang selalu sepi, diselimuti embun tipis dan udara pegunungan yang menusuk. Di depan rumah Rian, banyak pepohonan jambu yang tumbuh rindang, mengelilingi pekarangan. Rian pernah membayangkan apakah ada kuntilanak yang bersembunyi di balik rimbunnya dedaunan itu. Tapi itu hanya imajinasinya saja, hasil dari cerita-cerita horor yang sering ia dengar. Saat Rian menoleh ke arah jam tangannya, memastikan waktu, tiba-tiba matanya menangkap sebuah pemandangan yang tak terduga. Di ujung jalan desa, terlihat sosok gadis semalam itu, Mita. Dia berjalan sendirian, langkahnya terlihat pelan dan sedikit gontai. Jantung Rian kembali berdegup kencang. Apa yang dilakukannya di sini, di gang dekat rumahnya, sepagi ini? Rian pun turun dari motor dan menghampirinya. Rasa penasaran yang besar mengalahkan rasa kantuknya. Hai kamu, Mita, ucap Rian sedikit tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mita menoleh, raut wajahnya tampak terkejut. Iya, ada apa? Ucap Mita. Ngapain kamu di sini? Ini kan gang dekat rumahku, tanya Rian, nada suaranya penuh keheranan. Oh, ini lorongmu ya? Mita senyum tipis, senyum yang terasa sedikit canggung. Aku mau pulang kok. Pulang? Bukannya kamu naik angkutan? Tanya Rian semakin bingung dengan jawaban Mita. Rumahku dekat sini juga kok,
Mita senyum lagi, senyum yang kali ini terasa lebih lepas, namun tetap menyisakan sedikit keanehan. Aku di sana tuh rumahku, aku penduduk baru di sini, jadi salam kenal ya, hehe. Tanpa ragu, Mita langsung mengambil tangan Rian dan bersalaman. Sentuhannya terasa dingin, namun Rian tak terlalu memikirkannya. Rian semakin bingung. Kamu di sana, lalu kenapa tadi malam kamu bilang menunggu angkutan di jembatan? Mita mengerjap, tampak berpikir keras. Masa sih tadi aku bilang gitu? Enggak kayaknya. Ia menggelengkan kepala, seolah Rian salah dengar. Ini orang aneh ya, batin Rian. Orang, tadi malam kamu bilang begitu Mita, jelas-jelas kok. Enggak, aku nggak bilang gitu Rian. Mita bersikeras meskipun ada nada ragu di suaranya. Rian tak mau berdebat lebih lanjut. Ia merasa percuma. Ya sudahlah, aku mau ke pasar dengan ibuku. Aku harus mengantarkan beliau berdagang. Bye, ucap Rian, berbalik untuk kembali ke motornya. Tunggu, ucap Mita, langkahnya cepat menghampiri Rian. Rian menghentikan langkahnya. Ada apa? Aku boleh ikut bantu tidak? Ucap Mita, matanya berbinar. Rian menatapnya bingung. Ngapain? Mending kamu pulang saja, istirahat. Boleh ya? Boleh ya? Mita mengulang permintaannya di telinga Rian, nada suaranya terdengar merengek seperti anak kecil. Rian yang awalnya menolak, akhirnya menyerah. Iya, terserah kamulah. Rian menghela napas pasrah. Yeay, boleh. Mita bersorak kecil, senyumnya kini benar-benar merekah. Rian pun berjalan bersama Mita menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan singkat itu, Rian masih merasa aneh dengan sikap Mita. Bukannya tadi malam Mita bilang menunggu angkutan karena rumah temannya jauh, sekarang bilang rumahnya sekitar sini, hanya 500 meter dari rumah Rian. Dan lagi, kenapa dia tidak pulang-pulang dari tadi malam jika memang rumahnya sedekat itu? Apakah dia tidur di jalanan? Berbagai pertanyaan berkelebat di benak Rian, namun ia tak terlalu memikirkannya. Mungkin Mita hanya pelupa atau sedang bercanda. Sesampainya di rumah, Rian membuka pintu. Ibu Rian yang sedang sibuk mempersiapkan dagangan di dapur menoleh. Siapa ini nak? Tanyanya lembut. Ini Mita bu, teman baru Rian, jawab Rian. Ibu Rian tersenyum ramah melihat Mita. Sebuah senyum yang sudah lama tidak selebar itu. Setelah kematian ayah Rian setahun yang lalu, ibunya memang jarang ngobrol banyak. Seringkali hanya fokus pada pekerjaan. Kehadiran Mita seolah membawa angin segar. Wah, Rian punya kenalan cewek cantik, goda ibunya. Mita tersipu malu, namun dengan cepat ia mendekati ibu Rian dan langsung menawarkan bantuan. Mita bantu ya tante, ujarnya penuh semangat. Tanpa disuruh, Mita langsung membantu ibu Rian menata sayur mayur, membersihkan buah-buahan, dan menimbang bumbu dapur. Rian yang melihat Mita dan ibunya langsung cepat akrab merasa senang, ibunya terlihat ceria, sesekali tertawa kecil mendengar celotehan Mita. Pemandangan itu menghangatkan hati Rian. Fajar pun perlahan mulai menyingsing, mengubah warna langit timur dari gelap pekat menjadi jingga keemasan. Dagangan ibu Rian sudah siap, tertata rapi di dalam keranjang-keranjang besar. Rian pun siap mengantarkan ibunya ke pasar untuk jualan. Aku pergi dulu ya Mita, makasih bantuannya, ucap Rian. Iya sama-sama Rian, hati-hati ya tante, ucap Mita dengan senyum tipisnya, melambaikan tangan. Iya Mita, terima kasih banyak ya sudah bantu tante, besok-besok datang lagi ya, kata ibu Rian dengan senyum lebar. Iya sama-sama tante, bye, balas Mita. Rian pun meninggalkan Mita di rumah. Sesampainya di pasar, setelah menurunkan dagangan ibunya dan memastikan semuanya beres, Rian langsung pulang kembali. Ia harus bersiap juga untuk pekerjaan keduanya, yaitu membuat batu bata. Sebuah pekerjaan kasar yang menguras tenaga, namun sangat dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga. Rian tiba di rumah, segera mengganti pakaiannya dengan baju kerja, dan langsung berangkat menuju lokasi pembuatan batu bata yang tak terlalu jauh dari desanya. Malam harinya tiba. Setelah seharian bergelut dengan tanah liat dan cetakan batu bata, Rian berjalan ke tepi jembatan, tempat nongkrong mereka yang biasa. Dari jauh, sudah terlihat kawan-kawannya, Amar dan Wawan sudah di sana menunggu. Malam ini ada agenda penting, menonton balapan liar yang ada di Kali Pucang.
Mereka semua sudah siap dengan motor masing-masing, mesinnya sudah dipanaskan, siap melaju kencang. "Wah Yan, ama banget," teriak Amar begitu melihat Rian. "Sorry bro, baru selesai makan," ucap Rian yang masih berjalan ke arah mereka. "Gimana balapannya? Main di mana nih Amar?" tanya Wawan. "Kayaknya di Kerasak nih, aku dapat info dari Codot temanku," ucap Amar, matanya berbinar antusias. "Agak jauh ya di Kerasak, tapi nggak apa-apalah, demi balap liar, hehe," ucap Rian. Suasana malam terasa begitu akrab di antara mereka. Tiba-tiba, mata Amar menyipit melihat ke arah jembatan. Ada gadis tuh, cantik banget, godain yuk." "Mana?" tanya Rian menoleh ke arah yang ditunjuk Amar. Rumahku dekat sini juga kok." Mita tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terasa lebih lepas, namun tetap menyisakan sedikit keanehan. "Aku di sana tuh rumahku. Aku penduduk baru di sini, jadi salam kenal ya, hehe." Tanpa ragu, Mita langsung mengambil tangan Rian dan bersalaman. Sentuhannya terasa dingin, namun Rian tak terlalu memikirkannya, menganggap itu hanya karena udara pagi. Rian semakin bingung. "Kamu di sana? Lalu kenapa tadi?" Mita menerjang, tampak berpikir keras. "Masa sih? Tadi aku bilang gitu? Enggak kayaknya." Ia menggelengkan kepala, seolah Rian salah dengar. "Nih orang aneh ya," batin Rian. "Orang tadi malam kamu bilang begitu, Mita. Jelas-jelas kok." "Enggak, aku nggak bilang gitu, Rian." Mita bersikeras, meskipun ada nada ragu di suaranya. Rian tak mau berdebat lebih lanjut. Ia merasa percuma. "Ya sudahlah, aku mau ke pasar dengan ibuku. Aku harus mengantarkan beliau berdagang. Bye," ucap Rian, berbalik untuk kembali ke motornya. "Tunggu," ucap Mita. Langkahnya cepat menghampiri Rian. Rian menghentikan langkahnya. "Ada apa? Aku boleh ikut bantu tidak?" ucap Mita. Matanya berbinar. Rian menatapnya bingung. "Ngapain? Mending kamu pulang saja. Istirahat. Boleh ya? Boleh ya?" Mita mengulang permintaannya di telinga Rian. Nada suaranya terdengar merengek seperti anak kecil. Rian yang awalnya menolak, akhirnya menyerah. Ya, terserah kamulah." Rian menghela napas pasrah. "Yeay, boleh." Mita bersorak kecil. Senyumnya kini benar-benar merekah. Rian pun berjalan bersama Mita menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan singkat itu, Rian masih merasa aneh dengan sikap Mita. Bukannya tadi malam Mita bilang menunggu angkutan karena rumah temannya jauh? Sekarang bilang rumahnya sekitar sini, hanya 500 meter dari rumah Rian. Dan lagi, kenapa dia tidak pulang-pulang dari tadi malam? Jika memang rumahnya sedekat itu, apakah dia tidur di jalanan? Berbagai pertanyaan berkelebat di benak Rian, namun ia tak terlalu memikirkannya. Mungkin Mita hanya pelupa atau sedang bercanda. Sesampainya di rumah, Rian membuka pintu. Ibu Rian, yang sedang sibuk mempersiapkan dagangan di dapur, menoleh. "Siapa ini, Nak?" tanyanya lembut. "Ini Mita, Bu, teman baru Rian," jawab Rian. Ibu Rian tersenyum ramah melihat Mita. Sebuah senyum yang sudah lama tidak selebar itu. Setelah kematian ayah Rian setahun yang lalu, ibunya memang jarang ngobrol banyak. Seringkali hanya fokus pada pekerjaan. Kehadiran Mita seolah membawa angin segar. "Wah, Rian punya kenalan cewek cantik," goda ibunya. Mita tersipu malu, namun dengan cepat ia mendekati ibu Rian dan langsung menawarkan bantuan. "Mita bantu ya tante," ujarnya penuh semangat. Tanpa disuruh, Mita langsung membantu ibu Rian menata sayur mayur, membersihkan buah-buahan, dan menimbang bumbu dapur. Rian yang melihat Mita dan ibunya langsung cepat akrab merasa senang. Ibunya terlihat ceria, sesekali tertawa kecil mendengar celotehan Mita. Pemandangan itu menghangatkan hati Rian. Fajr pun perlahan mulai menyingsing, mengubah warna langit timur dari gelap pekat menjadi jingga keemasan. Dagangan ibu Rian sudah siap, tertata rapi di dalam keranjang-keranjang besar. Rian pun siap mengantarkan ibunya ke pasar untuk jualan. "Aku pergi dulu ya Mita, makasih bantuannya." "Iya, sama-sama Rian, hati-hati ya tante," ucap Rian dengan senyum tipisnya. "Iya Mita, terima kasih banyak ya sudah bantu tante. Besok-besok datang lagi ya," kata ibu Rian dengan senyum lebar. "Iya, sama-sama tante, bye," balas Mita.
Rian pun meninggalkan Mita di rumah. Sesampainya di pasar, setelah menurunkan dagangan ibunya dan memastikan semuanya beres, Rian pun langsung pulang kembali. Ia harus bersiap juga untuk pekerjaan keduanya, yaitu membuat batu bata, sebuah pekerjaan kasar yang menguras tenaga, namun sangat dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga. Rian tiba di rumah, segera mengganti pakaiannya dengan baju kerja, dan langsung berangkat menuju lokasi pembuatan batu bata yang tak terlalu jauh dari desanya. Malam harinya tiba, setelah seharian bergelut dengan tanah liat dan cetakan batu bata. Rian berjalan ke tepi jembatan, tempat nongkrong mereka yang biasa. Dari jauh, sudah terlihat kawan-kawannya. Amar dan Wawan sudah di sana menunggu. Malam ini, ada agenda penting, menonton balapan liar yang ada di Kali Pucang. Mereka semua sudah siap dengan motor masing-masing. Mesinnya sudah dipanaskan, siap melaju kencang. "Woyan, lama banget!" teriak Amar begitu melihat Rian. "Sorry bro, baru selesai makan," ucap Rian yang masih berjalan ke arah mereka. "Gimana balapannya? Main di mana nih, Amar?" tanya Wawan, tak sabar. "Kayaknya di Kerasak nih, aku dapat info dari Kodot temanku," ucap Amar, matanya berbinar antusias. "Agak jauh ya di Kerasak, tapi nggak apa-apalah demi balap liar, hehe," ucap Rian, ikut-ikutan tertawa. Suasana malam terasa begitu akrab di antara mereka. Tiba-tiba, mata Amar menyipit melihat ke arah jembatan. Ada gadis tuh, cantik banget, godain yuk." "Mana?" tanya Rian, menoleh ke arah yang ditunjuk Amar. Mata Rian mengikuti arah pandang Amar. Dan benar saja, di tepi jembatan, di tempat yang sama persis saat ia bertemu Mita semalam, kini terlihat lagi sosok Mita. Ia duduk dengan posisi yang sama, kepala tertunduk, dan pandangannya mengarah ke jalanan yang gelap di bawah jembatan. Ada kerutan di dahi Rian. Mengapa Mita ada di sana lagi? Dan yang lebih aneh, kenapa Mita tidak menegur Rian, padahal mereka hanya berjarak beberapa meter? Seolah-olah Mita tidak menyadari keberadaan Rian di depannya. Rasa penasaran yang bercampur sedikit kejanggalan mendorong Rian untuk menghampirinya. Teman-temannya masih sibuk cekikikan, mungkin merencanakan cara menggoda Mita. Rian berjalan perlahan, mencoba memastikan penglihatannya. "Mita," panggil Rian, suaranya sedikit ragu. Mita mengangkat kepalanya, menoleh ke arah Rian dengan ekspresi sedikit terkejut, seolah baru menyadari keberadaannya. Kamu Rian, ada apa?" tanyanya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Kamu ngapain di sini lagi?" tanya Rian, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. "Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk saja," jawab Mita santai, seolah duduk sendirian di jembatan pada malam hari adalah hal yang lumrah. "Duduk kan bisa di rumah, kenapa harus di sini?" ucap Rian. Ia lantas memutuskan untuk duduk di samping Mita di pembatas jembatan yang dingin. Dari kejauhan, teman-teman Rian yang sedari tadi memperhatikan mulai berteriak. "Cie, cie, cie, Rian!" teriak Amar dan Wawan serentak, disertai tawa geli. "Apaan sih?" ucap Rian, malu sekaligus kesal. Ia memungut beberapa kerikil kecil di dekatnya dan melemparkannya ke arah teman-temannya, berharap mereka berhenti menggodanya. "Kamu mau kemana Rian?" tanya Mita, mengabaikan teriakan teman-teman Rian. "Aku mau nonton balapan liar," jawab Rian jujur. "Boleh ikut?" ucap Mita, matanya berbinar lagi, menunjukkan antusiasme yang tak terduga. Rian berpikir sejenak. Balapan liar adalah kegiatan yang cukup berbahaya dan membawa seorang gadis. "Boleh kalau mau, tapi aku pulang dulu ambil motorku. Kalau kamu ikut, kita harus pakai motor, bukan sepeda." "Aku ikut pulang," seru Mita dengan semangat. Rian berbalik ke arah teman-temannya. "Woi, aku pulang dulu ya, mau ambil motor. Aku boncengan dengan Mita," teriak Rian pada Amar dan Wawan. "Oke bro, ditunggu," sahut Amar. Rian dan Mita pun berjalan beriringan menuju rumah Rian. Selama perjalanan, Rian penasaran dengan rumah Mita. Mengingat insiden pagi tadi, ia memutuskan untuk bertanya. "Mita, rumahmu itu yang mana sih? Tadi pagi kamu bilang dekat sini." "Oh, ya sudah, aku tunjukkan sekarang saja," kata Mita. Rian mengiyakan.
Ia menghidupkan motornya, Mita naik di boncengan. Mita memberikan arahan. Ternyata rumah Mita tak terlalu jauh dari rumah Rian, hanya sekitar 500 meter. Saat mereka tiba di depan sebuah rumah, terlihat banyak sepeda motor dan beberapa orang duduk-duduk di teras. Terdengar samar-samar suara orang mengaji dari dalam rumah. "Rumahmu ada apa? Kok ada pengajian? Apa ada yang meninggal?" tanya Rian sedikit khawatir. "Tidak, itu syukuran saja kok," jawab Mita enteng. "Wah, enak dong," Rian tersenyum lebar. "Bagi dong makanannya nanti ya Mita." "Boleh kok, kan kita teman. Nanti aku ambilkan untukmu Rian," janji Mita. "Kamu baik ya Mita." "Ya sudah, kita nonton balapan saja dulu. Nanti kita mampir atau besok aku ke rumahmu," ucap Rian. Jangan besok pagi," ucap Mita cepat. "Kita ketemu di tempat kita kenalan saja pada malam harian." "Memang kenapa?" ucap Rian kembali merasakan keanehan. "Soalnya aku sekolah, sibuk seharian jadi malam saja bisa keluar Rian," ucap Mita. "Oke, alasan yang masuk akal juga," Rian mengangguk-angguk. "Ih, bukan alasan Yan, tapi kenyataan Yan," Mita merajuk. "Iya sudah, ayo kita nonton balapan saja dulu. Teman-teman sudah pada menunggu tuh." Rian tak mau memperpanjang lagi. Rian pun langsung tancap gas kembali ke tepi jembatan tadi. Amar dan Wawan sudah siap berangkat. Mereka pun menaiki motor masing-masing dengan santai, menikmati suasana jalanan yang kini mulai sedikit ramai oleh lalu lalang kendaraan. Sambil berboncengan dengan Mita, Rian yang masih penasaran terus mengamati Mita dari kaca spion. Ia menyadari sesuatu yang janggal. Mita selalu memakai baju yang sama seperti kemarin, tidak berubah sama sekali. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya, tetapi ia memilih untuk tidak mengatakannya. Setibanya di lokasi balapan di Kerasak yang lumayan jauh, membuat Rian dan teman-temannya merasa lapar. Mereka pun singgah di sebuah tempat makan sederhana, memesan. Setelah makan, mereka kembali ke area balapan. Para pembalap dan penonton sudah memadati pinggir jalan. Jam 12 malam tepat, balapan sudah siap dimulai. Banyak motor parkir berjejer rapi di pinggir jalan untuk menonton track race. Rian dan Mita ikut meneriaki para pemain dan mendukungnya. Suasana malam itu dipenuhi sorak-sorai dan raungan mesin motor. Sekitar 1 jam balapan liar berlangsung, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Sontak, semua orang berhamburan lari. Kericuhan terjadi di mana-mana. Rian mencoba mencari teman-temannya, namun dalam kekacauan itu, ia terpisah dari Amar dan Wawan. Rian segera menarik tangan Mita dan mengajaknya lari ke motor. Ia menghidupkan mesin dan langsung tancap gas, mencoba menjauh dari lokasi balapan secepat mungkin. Di perjalanan pulang, Rian mempercepat laju motornya. Mita berpegangan erat pada pinggang Rian. Di tengah laju motor yang kencang, Rian merasakan tangan Mita yang melingkar di perutnya terasa begitu dingin sekali seperti mayat. Jantungnya berdesir aneh, namun Rian berusaha menepis pikiran-pikiran ganjil itu. Mungkin hanya angin malam yang membuatnya begitu dingin, pikirnya. Sesampainya di rumah Mita, Rian memarkirkan motornya di depan pagar. Suara pengajian di dalam rumah masih terdengar samar. Rian berpamitan dengan Mita. "Hati-hati ya Yan," ucap Mita. "Iya, kamu juga istirahat ya Mita," jawab Rian. Ia lalu berbalik dan kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, saat Rian berjalan kaki menuju tempat kerjanya, ia mendengar obrolan beberapa ibu-ibu di warung kopi. Telinganya menangkap sepenggal kalimat yang menarik perhatiannya. Seorang ibu sedang membicarakan seorang gadis yang hilang dan belum ditemukan selama beberapa hari terakhir. Rian sempat berhenti sejenak, namun ia tak terlalu menghiraukannya dan melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja membuat batu bata. Malamnya pun tiba. Pukul 10 malam, Rian menunggu Mita di tepi jembatan, tempat yang sama saat mereka pertama kali bertemu. Mita bilang ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepada Rian. Namun, setelah menunggu lama, Mita tak kunjung datang juga. Sudah 1 jam berlalu. Rian mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, dari kegelapan, terlihat 2 sosok tinggi besar mendekati Rian. Itu adalah preman-preman yang kemarin sempat dilihatnya.
Salah satu dari mereka mengacungkan pisau ke arah Rian. "Serahkan ponselmu anak muda," ancam salah satu preman. Rian mencoba melawan. Ia menendang kaki preman itu, lalu dengan cepat berlari ke arah sawah yang gelap, berharap bisa melarikan diri. Namun preman itu mengejar Rian tanpa henti. Rian terus berlari, napasnya tersengal-sengal, jantungnya berpacu kencang. Dalam kegelapan dan kepanikan, ia tidak menyadari ada jurang di depannya. Rian terperosok, tubuhnya terguling ke bawah, merasakan sakit di sekujur tubuh akibat benturan dengan tanah dan bebatuan. Badannya kini luka-luka. Ketika Rian terbangun, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia mencoba bangkit, namun pandangannya masih kabur. Lalu matanya terbelalak terkejut. Di dekatnya tergeletak sebuah tangan yang pucat, dan tak jauh dari sana ada sesosok mayat dengan wajah tertutup dedaunan. Bentuk tubuh dan penampilannya seperti Mita. Dengan gemetar, Rian menyingkirkan dedaunan dari wajah mayat itu. Darah Rian seolah tersambar petir. Di depan matanya terbaring Mita. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, dan ada bekas luka di lehernya. Perasaan Rian bercampur aduk, panik, bingung, takut, dan kesedihan yang mendalam. Ini tidak mungkin, gumam Rian, suaranya tercekat. Ia teringat berita yang didengar ibu-ibu di pagi hari itu. Berarti gadis yang hilang beberapa hari ini adalah Mita. Pantas saja di rumahnya ada pengajian. Itu untuk mendoakan Mita agar jasadnya segera ditemukan. Pantas saja Mita selalu duduk di tepi jembatan, seolah mengulang kejadian tragis yang menimpanya. Dan pantas saja dia hanya bisa keluar di malam hari. Ia adalah arwah Mita. Tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh bahu Rian. Ia menoleh dan melihat Mita berdiri di sampingnya. Tubuhnya terlihat transparan dan sedikit memudar. "Sekarang tolong aku, Rian." Suara Mita terdengar pilu, disertai isak tangis. "Tolong beritahukan mayatku ada di sini ya, Rian. Heks, heks." Rian merasakan air mata ikut mengalir di pipinya. "Baiklah Mita, aku akan membantumu." "Hiks, hiks," ucap Rian, suaranya bergetar menahan tangis. "Aku kasihan padamu. Kenapa kamu harus mati dengan keadaan diperkosa, dirampok, dan dibunuh?" Mungkin ini sudah takdirku, Rian," ucap Mita. Air mata mengalir deras di pipinya, namun diiringi senyum tipis yang terasa menyayat hati. "Nanti juga pembunuhku akan ditemukan. Tenang saja." "Kamu ya, sedih namun masih bisa tersenyum, Mita," kata Rian, tidak habis pikir dengan ketabahan Mita. "Terima kasih sudah menjadi temanku, Rian. Sering ingat-ingat aku ya, Rian," ucap Mita. "Iya, Mita, aku akan selalu mengingatmu. Tenang saja, Mita," janji Rian. "Terima kasih, Rian. Tolong ya," kata Mita. Wujudnya semakin memudar. Rian pun dengan sisa tenaga yang ada bergegas keluar dari jurang, berjalan tertatih-tatih menuju jalanan, mencari warga untuk memberitahukan penemuan jasad Mita. Pak, tolong Pak," ucap Rian dengan napas yang tak beraturan saat melihat seorang bapak tua yang sedang lewat. "Ada apa, Dik? Pelan-pelan dulu bicaranya," kata bapak itu, terkejut melihat kondisi Rian yang acak-acakan. "Itu Pak, ada mayat di jurang dekat pintu 10 sungai di sana Pak, tolong." Rian menunjuk ke arah jurang dengan tangan gemetar. "Apa?" Bapak itu terkesiap. "Baik, Bapak akan kumpulkan warga untuk mencarinya." Bapak itu segera memanggil warga, dan Rian pun dengan susah payah menunjukkan jalan menuju lokasi mayat Mita. Warga membuat tali darurat untuk mengangkat mayat Mita keluar dari jurang. Dengan hati-hati, jasad Mita yang dingin dan kaku dibawa menuju rumahnya. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Ibunya Mita yang melihat mayat putrinya terbaring tak bernyawa langsung syok dan histeris. Tangisnya pecah memilukan. Tiba-tiba
Ayunan yang berada di depan rumah Mita bergerak sendiri, bergoyang perlahan, dan kemudian menampakkan wujud Mita yang transparan. Warga yang melihat kejadian itu terkejut dan sedikit takut. Namun Ibu Mita tanpa ragu langsung menghampiri wujud putrinya itu. "Anakku, Hicks, Hicks," ucap Ibu Mita menangis memeluk wujud transparan putrinya. "Ibu, Hicks, Hicks, maafkan aku kalau punya salah. Hicks, Hicks," ucap Mita. Air mata mengalir di pipinya, membalas pelukan ibunya. "Iya nak, ibu maafkan semua kesalahanmu Mita. Kenapa kamu mati secara begini nak? Hicks, Hicks, ya ampun Tuhan," ucap Ibu Mita mendekap erat wujud putrinya. "Ini mungkin sudah takdirku ibu dari Tuhan. Aku punya hadiah untuk ibu di hari ibu ini," ucap Mita. "Ada di dalam laci kamarku, sudah aku siapkan sejak kemarin. Hicks, Hicks, tapi sayang, aku tidak bisa memberikannya karena aku sudah mati, jadi aku beritahu saja." "Hadiah apa itu nak?" ucap Ibu Mita, memegang wajah Mita yang transparan. "Lihat saja Bu, boleh Mita cium ibu?" "Boleh Mita, boleh," jawab Ibu Mita dengan air mata membanjiri wajahnya. Mita pun mencium pipi ibunya. Sentuhan dingin itu terasa nyata, namun semakin lama tubuh Mita semakin memudar, transparan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Mita melambaikan tangan untuk terakhir kalinya dengan air mata yang mengalir begitu deras di pipinya. Ibu Mita juga sama, belum ikhlas putri kesayangannya pergi begitu cepat dan tragis. Beberapa hari kemudian, Mita dimakamkan dengan layak. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpanya segera diusut oleh polisi. Tidak butuh waktu lama, pelakunya berhasil ditemukan. Mereka adalah preman-preman yang sempat ingin memalak Rian di jembatan malam itu. Kini, Mita sudah tenang di alam sana, beristirahat dengan damai.